Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Baik teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai keterampilan, peran, dan tantangan guru pada abad 21. Kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya, Nur Hikmah, sebagai moderator, lalu ada teman saya, Ananda Nur Fauzia, sebagai pemateri pertama, dan lalu ada Hetty Sir Cahyati sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Sidki sebagai pemateri terakhir. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Ya, baik. Eh, saya akan memaparkan tentang keterampilan guru abad 21. Dalam KBBI, arti kata keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas guru. Guru dalam profesinya pun memiliki tugas untuk mengajar dan mendidik peserta didik serta merealisasikan tugas itu. Eh, Kemudian, guru pada era abad 21 ini memiliki problematika yaitu selalu dituntut untuk mengupgrade kompetensinya. Seperti eh, pada saat COVID COVID-19 yang dimana proses pembelajaran pun dilaksanakan secara daring atau online sehingga proses belajar kurang efektif yang sebagaimana mestinya sama halnya pendapat Caroline et al. 2020 dalam Wardani 2023 bahwa pendidikan merupakan komunikasi yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Dengan demikian, proses seorang guru untuk membina dan mengarahkan peserta didik tidak dapat dilakukan hanya dengan bertatap maya atau pembelajaran daring. Pasca pandemi, guru juga harus selalu mengikuti pelantikan, pengembangan model pembelajaran, mengelola kelas yang baik, melakukan strategi pembelajaran, mendesain pembelajaran agar siswa dapat berkonsentrasi dalam proses mengajar, agar siswa dapat berkonsentrasi. Kemudian, dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan PP no, no 74 Tahun 2004 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen. Dalam kompetensi undang-undang PUT adalah salah satunya kompetensi pedagogik. Di samping itu ada keterampilan profesional, sosial, dan kepribadian. Kemudian sesuai dengan undang-undang tadi, guru dan dosen harus mempunyai berbagai kompetensi, di antaranya adalah kompetensi pedagogik, kompetensi akademik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Di samping keempat kompetensi tersebut, dalam membantu para siswa beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi di abad ke-21 ini, guru juga harus mempunyai kecakapan utama yang meliputi akuntabilitas dan kemampuan beradaptasi sebagai seseorang yang ditiru apapun dikerjakan dan diucapkan harus dapat dipercaya oleh orang lain. Dalam menjalankan tanggung jawab, pribadi mempunyai fleksibilitas secara pribadi pada tempat kerja maupun dalam hubungan dengan masyarakat sekitar. Kemudian, kecakapan berkomunikasi. Kecakapan yang kedua ini sangat penting bagi guru eh, karena betapapun pintarnya seorang guru jika tidak mempunyai kecakapan,
ini, maka tidak akan mampu mentransfer ilmu kepada anak didiknya. Kecakapan itu mencakup memahami, mengelola, dan memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk. Kemudian yang selanjutnya kreativitas dan keingintahuan intelektual. Selama ini pembelajaran yang dilakukan guru berlangsung monoton. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kreativitas dan keingintahuan intelektual guru. Percakapan kreativitas dan keingintahuan intelektual tersebut mencakup mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan yang lain. Kemudian, berpikir kritis dan berpikir dalam sistem kecakapan. Berpikir kritis merupakan proses berpikir dan bertindak berdasarkan fakta yang telah ada, apapun yang akan dilakukan. Kemudian, kecakapan melek informasi dan media agar proses pembelajaran yang dilakukan guru di kelas menarik dan menantang. Maka di era globalisasi dan tanpa batas seperti sekarang ini, guru harus mampu menganalisa, mengakses dan mengelola, mengintegrasi, mengevaluasi, dan menciptakan inovasi dalam berbagai bentuk dan media. Kemudian, kecakapan hubungan antar pribadi dan kerjasama sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Guru itu dituntut harus bisa bersosial di tengah masyarakat, bisa kerjasama, berkelompok, memimpin, mampu beradaptasi dalam berbagai peran. Kemudian identifikasi masalah, penjabaran, dan solusi dalam menghadapi masalah sekecil apapun, tidak boleh ceroboh dalam menanya. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam menyusun, mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah dengan baik. Eh, yang terakhir, tanggung jawab sosial orang tua atau masyarakat menyekolahkan anaknya di suatu sekolah mempunyai harapan agar anaknya berubah baik segi perilaku maupun kecakapan kompetensinya. Oleh sebab itu, sebagai seorang yang dituntut mempunyai kompetensi sosial, eh, maka guru guru itu mempunyai tanggung jawab dalam bertindak, dan guru juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih besar, menunjukkan perilaku etis secara pribadi pada tempat kerja dan hubungan antar masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya, lanjut saja kepada pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Hetty. Kepadanya, saya Baik, selanjutnya peran guru abad 21 terjadi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dengan adanya internet. Tentu saja teknologi informasi ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan masyarakat suatu bangsa, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif akibat tidak bijak dalam penggunaannya. Maka disinilah dibutuhkan peran guru untuk memandu peserta didik agar bijak dalam menggunakan teknologi. Peran guru bukan hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi sebagai fasilitator, yaitu yang mengarahkan dan membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar sehingga tercapai tujuan belajarnya dan memfasilitasi kegiatan belajar
dengan menghubungkan materi-materi pembelajaran dan kehidupan dunia nyata. Untuk mencapai hal itu, guru harus memiliki beberapa kompetensi seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, dan kognitif. Tidak hanya itu, guru juga berperan sebagai mentor atau pembimbing. Di situ guru tidak hanya menunjukkan cara menyelesaikan masalah, tetapi guru juga memberikan dukungan. Misalnya, ketika guru mengajarkan cara pemecahan masalah matematika seperti pertambahan, pengurangan, dan sebagainya. Di sini guru tidak hanya memberi petunjuknya saja, tetapi juga mendukung untuk bisa dari tahap satu ke tahap selanjutnya. Guru juga sebagai stimulator yang memberikan stimulus atau rangsangan berupa strategi pembelajaran, bimbingan, dan bantuan membantu peserta didiknya ketika mengalami kesulitan belajar atau menyediakan media untuk menyampaikan materi pembelajaran supaya peserta didik merasa termotivasi dan tertarik untuk belajar sehingga terbentuk ide-ide yang berkembang secara kreatif pada peserta didik. Di abad 21 ini, metode pembelajaran tidak lagi bergantung pada guru atau buku saja, tetapi lebih kepada pengembangan potensi peserta didik dengan metode pembelajaran yang mengoptimalkan proses dan hasil dari suatu pembelajaran. Artinya, peserta didik diharuskan juga belajar secara mandiri, tentunya dengan bimbingan guru. Pernyataan tadi sesuai dengan pemahaman arti kurikulum Merdeka Belajar menurut Wasisri 2022 dalam Darmayanti dan Amelia. Merdeka belajar yaitu kebebasan belajar dengan membuka kesempatan kepada peserta didik. Dari kebebasan dalam belajar itu, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru, serta memberi kesempatan anak untuk menggali pengetahuan dan pemahamannya dengan senang karena sesuai minatnya. Pada kurikulum Merdeka Belajar ini, pemerintah membuka ruang kepada pendidik, peserta didik, dan sekolah untuk belajar dengan mandiri, kreatif, dan juga inovatif. Dalam pembelajaran di kelas, disinilah peran guru penting dalam keberlangsungan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, ada istilah guru penggerak, maksudnya guru yang mempunyai kesadaran. Mengenai zaman yang sudah berkembang pesat, guru yang profesional, kompetensi artinya guru haruslah terampil dalam profesi atau bidangnya dan mengutamakan pengembangan peserta didik dalam proses belajarnya. Dalam mendukung perkembangan peserta didik, terdapat tujuan utama yaitu menjadikan mereka pelajar sepanjang hayat aktif mandiri. Oleh karena itu, guru memiliki peran lagi sebagai pelatih pembelajaran. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya, langsung saja kepada pemateri terakhir. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai tantangan guru pada abad 21. Nah, pada slide PowerPoint, slide-nya. Di situ ada era globalisasi berdampak pada tatanan dunia secara menyeluruh dan perubahan. Nah, era ini juga ditandai dengan kemajuan
pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi dunia pendidikan dengan dihadapkan berbagai tantangan dengan kompleks yang di abad 21. Nah, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh guru. Dalam buku karya Bakmon 2018, tantangan guru pada abad 21 itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada internal, kemudian ada eksternal. Nah, dalam internal ini ada beberapa hal juga nih, ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada paradigma pendidikan abad 21 adalah paradigma model teori pengetahuan pendidikan yang berpusat pada siswa yang memposisikan siswa sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, jadi di sini tuh tugas gurunya itu mengalami masa di mana pendidikan itu berpusat kepada guru dengan memposisikan guru sebagai sumber informasi tunggal di kelas. Jadi siswa itu di mana ya? Jadi siswa itu seringkali apa sih? Guru itu sebagai satu-satunya sumber gitu. Karena mungkin di Indonesia sekarang ini literasi membaca itu kurang gitu. Makanya tidak semua gitu tahu tentang misalkan materi tentang A, tentang B, kecuali apa yang sudah dijelaskan oleh guru tersebut. Kemudian tuntutan terhadap guru untuk memfasilitasi pembelajaran abad 21 secara dan efisien. Nah, ini tuh mendorong guru untuk selalu mengupgrade pengetahuannya. Nah, pada abad 21 ini seperti halnya yang kemarin gitu kan, ada terjadinya COVID-19. Nah, di sini tuh ya mau tidak mau semua pendidik atau semua guru itu harus bisa terhadap teknologi, harus mumpuni gitu. Misal guru tersebut harus bisa membuat link Gimik gitu atau membuat Zoom gitu untuk melakukan proses-proses belajar gitu. Lalu ada tuntutan kepada guru untuk dapat berperan sebagai pemimpin, di mana guru menjadi contoh dalam hal perilaku dan pengetahuan, membawa tantangan bagi guru untuk selalu melakukan kontrol terhadap sikap dan karakternya. Nah, guru itu menjadi pioner dalam membudayakan karakter positif dan interaksi baik di sekolah terhadap siswa, sesama guru, tenaga pendidik lainnya, maupun di masyarakat luas. Keteladanan guru tidak hanya diberikan saat pembelajaran, tapi saat guru menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat. Gitu. Jadi bukan hanya di sekolah saja, di lingkungannya juga dia harus bisa membudayakan karakter positif dalam berinteraksi gitu. Lalu kemudian guru pastinya mempunyai kompetensi mengelola pembelajaran abad kini seperti yang tadi saya jelaskan, dengan memposisikan siswa sebagai subjek mempunyai pengetahuan sebagai sumber kebenaran. Lalu yang terakhir, guru hendaknya memiliki kemampuan manajerial atau manajemen gitu yang bisa memanage yang untuk mengelola kelas dengan berbagai latar belakang dan kemampuan siswa. Nah, tadi sudah saya jelaskan, kemudian kita ke eksternal. Nah, tantangan eksternal guru dalam mengelola pembelajaran abad 21 diantaranya guru akan menghadapi anak didiknya yang terlibat dalam kekerasan tangga, pornografi, dan obat-obat terlarang, serta budaya masyarakat yang masih rendah kesadaran akan pendidikan. Nah, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu meliputi penganiayaan anak atau ada seperti bullying gitu dalam keluarga, seperti halnya membanding-bandingkan antara kakak dan adik gitu contohnya. Nah, itu juga termasuk dalam kekerasan rumah tangga juga, sehingga membuat siswa itu tumbuh dengan emosional yang tidak seimbang gitu, tidak balance. Nah, lalu ada pornografi dan obat-obatan. Nah,
Di pornografi ini semakin menipisnya budaya malu gitu, menyebabkan berbagai adegan pornografi mudah dijumpai. Kemajuan teknologi semakin mempermudah penyebaran informasi yang bermuatan pornografi. Kondisi ini membuat anak mudah terpapar pornografi. Anak-anak dengan mudah menyaksikan iklan publikasi video yang berisi pornografi. Paparan pornografi membawa dampak pada perilaku dan kejiwaan anak. Ketika seorang anak pornografi, maka ia akan mengalami kerusakan pada beberapa bagian otaknya. Tapi itu secara tidak langsung membuat gak tahu hormon gitu, gak tahu sel gitu. Itu yang ketika selnya yang di dalam otak ada yang melebihi dari kapasitasnya, maka muncul gejala-gejala sulit untuk mengatasi emosi. Yang kedua, dari obat-obatan, guru juga bisa jadi akan menghadapi tantangan terkait dengan obat-obatan terlarang gitu. Semakin maraknya penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang menjadi anak rentan terkena dampak penyalahgunaan tersebut. Contoh gitu, terdapat apotek atau warung-warung yang ya oknum gitu, yang menjual obat-obatan yang seharusnya itu tuh harus ada resep dokter, tapi si oknum-oknum tersebut itu malah menjual dengan bebas gitu. Sekian, terima kasih. Tidak. Baik, terima kasih kepada pemateri. Untuk selanjutnya, langsung saja kepada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan itu sebuah tantangan yang semakin kompleks bagi guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman yang pesat. Oleh karena itu, peran guru semakin bertambah dan kemampuan guru ikut bertambah karena sebuah tuntutan baru, guru harus mempunyai keterampilan yang lebih baik agar peserta didik ke depannya bisa terarah sesuai dengan yang dimana ilmu pengetahuan semakin pesat. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami selaku pemateri dan saya moderator presentasi ini dengan kalimat salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.